orang saya karena dia jadi ditahanan sekarang dengan hukuman yang menurut saya ancaman hukumannya sampai 20 tahun. Maka jawabnya setelah berkoordinasi dengan keluarga dan anak-anak, maka saya tetap melanjutkan. Saya tetap melanjutkan agar ke depan tidak ada lagi orang yang dengan suka-suka menghina orang lain. Sama halnya misalnya kasus Denis yang begitu kencang menyerang saya secara moral dan akhirnya kesana. Dan kasusnya bergulir, meskipun di dalam hati saya yang paling dalam terhadap Denis juga saya prihatin. Sama halnya dengan NM. Kalau NM benar hamil, seandainya benar hamil, maka akan sangat kasihan melihat dia ketika dia memelihara janinnya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan di dalam tangannya. Maka menurut saya, jika ada ruang untuk NM memastikan kehamilan, misalnya penyidik memberikan kesempatan buat NM untuk memeriksakan kandungannya, dan kalau itu memang benar, saya pikir harus ada pertimbangan khusus terkait penahanan. Tetapi sekali lagi, ditahan atau tidak ditahan itu adalah subjektivitas ini. Contoh, kenapa ditahan? Satu, diduga akan melarikan diri. Yang kedua, diduga menghilangkan barang bukti. Yang ketiga, melakukan yang sama. Kalau diduga bisa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan, tetapi dalam kasus ini menurut saya, oleh karena NM dan Mail, maka saya duga ada satu aktor yang saya duga Dr. O. Saya minta penyidik Polda Metro Jaya di Cyber untuk juga memeriksa Dr. O. Kalau saya tidak salah dengar, ada statement dari Zanzabela. Ada juga postingan dari adik saya Fitri. Dan ada juga pembicaraan antara Dr. O dengan Dr. GS RG. Dan ini saya sudah bilang dari awal, mereka ini adalah klien-klien saya dulu, dan saya tahu perilaku mereka. Dan ternyata sekarang senjata makan tumpeng. Jadi tidak adil rasanya kalau Dr. O tidak diperiksa. Kenapa? Karena Dr. O ini diduga ini orang yang sangat pandai, ya, menyampaikan sesuatu, tetapi di hati dengan di bibir berbeda. Dan itu saya rasakan dengan keluarga. Nah, sekarang kita minta NM untuk jujur. Kita minta Mail untuk jujur. Agar kasusnya dan kelihatan siapa berbuat apa, siapa berlaku apa, dan siapa aktor intelektual atau aktor deda. Berikutnya, saya juga berharap bahwa ada sebutan-sebutan terhadap dokter yang suka mereview. Saya kira ini satu mata rantai yang semuanya
Dan kalau ternyata diduga mereka ini adalah kelompok penjahat yang melapor, diduga juga melakukan satu tindakan yang melanggar hukum ketika menjual produk, begitu juga ada yang mereview, diduga juga karena ada pesanan sehingga ada yang mereview, kemudian ada orang yang cocok di media, lalu ada transaksional di dalamnya, maka seluruhnya ini harus diproses secara hukum. Jadi saya tidak tebang pilih di persoalan. Saya mau tidak satu pun produk kecantikan oleh klinik kecantikan manapun di Indonesia ini, kalau dia mengandung zat berbahaya, maka tidak ada ruang buat mereka untuk mencari kekayaan di persoalan ini. Perlu didalami juga, kenapa dokter RG mau melakukan transaksi sebanyak itu? Dia klien saya tahu dia. Ada apa dengan produk dia? Dan NM, kenapa seberani itu melakukannya? Siapa yang menyuruh? Begitu juga dengan dokter yang mereview. Nah, tetapi tentulah ini harus diurai. Diurai dari awal, dan sekarang kelihatan ada peran NM, ada peran mana. Maka saya berharap ini gerak cepat dan cari siapa yang berperan terhadap ini, sehingga masyarakat melihat bahwa berlaku kejahatan atas nama kecantikan. Kalau itu memang benar, ada pelanggaran, usut dan usut. Begitu. Oke, Bang, berarti memaafkan Niki juga nggak sih Bang setelah mendengar kabar kalau dia ditahan gitu Bang? Saya sudah mengatakan bahwa saya prihatin, artinya saya memaafkan. Tetapi proses hukum biarkan berjalan. Karena itu permintaan keluarga dan anak-anak saya. Kakak saya saja dari kampung dan abang saya, itu semuanya menyatakan kegembiraannya. Tapi saya tidak. Dan saya tenang. Kenapa? Karena menurut saya tentu ada sesuatu di balik tindakan dia. Merasa sedih juga Bang? Apakah dia mungkin tidak menemukan sosok suami yang menjadi pengayom hidupnya? Dan saya dari awal sudah katakan kepada kalian bahwa kalau Fadel melaporkan Loli, maka terbuka ruang buat Loli untuk mengungkap semuanya. Dan lewat kesempatan ini, anak saya Loli, Ananda Loli, coba terbuka. Ada apa sesungguhnya? Supaya Loli tidak punya jejak digital. Pernah berpacaran dengan Fadel, mengaku tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum, mengaku kepada Om Rasman dan Tante Ade, tapi pada akhirnya berbalik. Nah ini semuanya layak diperiksa. Sehingga saya katakan sekali lagi, hukumlah seseorang itu karena perbuatannya. Fakta sun potensi orang berbeda. Ribuan kata-kata, banyaknya kata-kata untuk menuduh seseorang akan terpatahkan oleh satu perbuatan atau tidak. Jadi jawabnya, saya maafkan dan saya terus menjalankan kasus ini. Saya tidak pernah mendesak. Kalau saya desak, dia dari kemarin sudah naik sebagai tersangka. Tapi saya mau melihat jalan mana yang harus duluan. Tetapi sekali lagi, walaupun NM mendoakan saya dan lain sebagainya, saya katakan bahwa usaha dia ada di manusia, tapi Allah yang menentukan. Bang, merasa sedih juga nggak sih dengan anak-anaknya, apalagi ini bulan suci Ramadan Bang? Terkait Loli ya, upload oleh kita, Loli menjamin untuk penangguhan penahanan kita pribadi. Pertanyaannya, anak di bawah umur bagaimana bisa menjamin? Kan saya balikkan lagi. Loli sebagai apa? Dia kan anak di bawah umur. Iya, I know. Anak di bawah umur, kan di bawah asuhan ibunya. Kalau dia menjamin, artinya dia bertanggung jawab terhadap semua tindakan dari NM. Bagaimana mungkin Loli bisa menjamin seorang NM tidak melarikan diri? Uang mereka saja belum satu rumah kok. Jadi itu saya pastikan ditolak dan tidak akan dikabulkan. Dan saya kira Loli terlalu dini. Makanya saya heran, kan dia punya lawyer. Pahami banget. Kenapa sih nggak kasih masukan? Jangan ketika masalah itu menguntungkan Anda terus Anda bicara. Tapi ketika ada satu hal yang tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh Loli, Anda lakukan.
Atas nama apa? Anak di bawah umur. Anak di bawah umur, bisakah dia menjamin? Tidak bisa. Yang ada itu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur itu sendiri. Kalau anak di bawah umur, contohnya diperiksa di pengadilan, tutup. Atau di aborsi, dia melakukan ada pidana. Tapi kalau untuk menjamin, dengan semua perspektif hukum dari pakar, walaupun itu debat, saya menyatakan tidak tepat kalau dijamin oleh lawyer. Paling yang memungkinkan dijamin oleh orang tuanya dan atau suaminya. Nah pertanyaannya, suami yang mana dulu? Orang tuanya di mana? Jadi kalau itu poinnya tidak cukup kuat. Dan saya minta Loli, tolong jangan kamu gegabah, karena ancaman hukumannya 20 tahun. Dan itu sulit. Apalagi saya insya Allah segera akan dari sini. Seminggu kemudian akan jadi tersangka, akan diproses. Jadi saya tidak menggebu-gebu karena saya tahu dia akan jauh. Begitu. Satu senjata juga Bang ada membawa anak. Ya itu tadi. Bahwa saya katakan ketika dia mempermasalahkan Loli hamil, dan itu sebuah aib yang besar menurut dia sehingga dia menganggap bahwa Fadil itu orang yang paling jahat. Tapi pada saat yang bersamaan dia mengatakan bahwa hamil 3 bulan dan tidak jelas siapa laki-lakinya karena dia bilang itu adalah pemberian Tuhan sehingga dia harus salah. Jadi ini orang ambivalen. Maka menurut saya, apakah banyak orang yang bersenang hati? Saya kira yakin saya. Tapi saya tidak berada di posisi yang senang dia dipakaikan baju orang. Semua kita pasti ada masalah, tapi berusaha untuk kita memperbaiki diri. Dan kalau saya minta ampun pada Allah dan minta maaf pada manusia, begitu. Bang, tapi kalau menurut Abang dari sisi hukumnya Bang, Nikita dapat ditampungkan nggak sih Bang? Apalagi kita seorang ibu ya, maksudnya memiliki anak yang masih di bawah umur. Kalau menurut Abang gimana nih? Nah selama ini dia happy aja. Dia orang yang paling happy, bahkan sudah jadi tersangka masih terus cuat-cuat di medsos. Ya kalau menurut saya, tentu penyidik melihat bahwa ada 2 anak sekarang, bahkan Loli masih di bawah umur, yang menjadi tanggungan dia. Ya kan? Tapi orang masih lihat juga jejak rekam dia, bahwa dia sebenarnya dalam kehidupan dia, bahwa dengan tindakan dia itu, dia mungkin dianggap oleh polisi merendahkan harkat dan martabat, sehingga dianggap mainan. Pertama, dia bilang, nggak apa-apa, saya akan hadapi. Yang kedua, dia mengatakan bahwa dia hamil. Yang ketiga, dia kemarin sempat diinfus sama dokter Oki katanya. Dan sekarang, dia datang setelah dia minta tanggal 3, lalu kemudian dia mampir, dipanggil lagi. Dan dia datang hari ini, lalu melakukan proses penahanan. Saya kira ini sudah dipertimbangkan oleh penyidik, tentu secara matang, dan dipertimbangkan oleh penyidik. Oke, begitu. Bang, tadi juga pada saat ditampilkan kita dengan memakai baju oranye ya, dia terlihat happy, bahagia, bahkan sampai mengibaskan rambut. Kalau Abang sendiri melihat gestur dari Nikita tersebut, bisa dibilang tuh happy. Ya, ada orang yang jago berakting. Ya, bayangkan aja dengan cara dia begitu dapat 4 miliar, bos. Kita lawyer aja susah payah. Nah, saya tahu Dr. Reza Gladis, saya tahu Dr. Tauba Mufid. Untuk ngeluarin miliar itu berat, bos. Kenapa sampai keluar 4 miliar? Oh, ini tentu ada sesuatu yang berat. Makanya saya katakan, kalau memang ada peran dokter, oh sebut aja NR, polisi juga itu. Dan apakah RG ini juga membuat laporan polisi karena apa? Tentu ada semuanya. Lu kalau lu tidak salah, nah mungkin orang laporin lu takut. Ya kayak saya dicuap-cuapin Tuhan juga nggak masalah. Nah kenapa dicuapin lu takut? Berarti ada sesuatu kan? Makanya saya katakan cari semuanya sehingga ketahuan siapa yang melakukan apa, siapa yang melanggar apa. Begitu. Oke, cukup. Bang, satu lagi Bang. Kayak 2 deh, saya satu. Apa? Bang, merasa sedih juga gak sih? Ini bulan suci Ramadan, baru mulai puasa, terus ntar lagi lebaran, tidak bisa berkumpul sama anak-anak, apalagi dia baru baikan sama Loli, terus dipisahkan lagi, terus yang kedua, anak-anaknya 2 masih kecil di bawah umur. Makanya saya katakan, ya hidup itu kan tabur tuai. Sejujurnya kita prihatin memang, tapi itulah yang terjadi. Saya masih ingat dia bilang saya nanti malam akan sholat tahajud
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimatnya begitu. Saya nggak tahu. Saya pikir sudah. Yang penting ini efek jerah bagi siapapun. Kita nggak tahu rencana bagaimana ke depan, tapi kita berupaya agar ini lebih baik. Ya siapa tahu memang pertimbangan penyidik berubah karena dia sakit dan atau dan lain sebagainya. Kalau udah begini posisinya, saya kira Loli juga nggak salah kalau dia balik ke rumah dia sekarang ngurus adik-adiknya. Karena dia pernah ngomong bahwa ketika NM ditahan, kemudian mereka tinggal di rumah, Loli itu bilang nyaman. Nah, kita nggak tahu. Mana tahu nanti ada perubahan sikap atau mungkin dan lain sebagainya. Ya yang pasti NM ini kan yang paling menjadi pertimbangan dari aspek yang mana? Kalau dari aspek asuhan, saya kira sudah lumayan besar anaknya. Bukan bayi kan? Mungkin barangkali biaya hidup. Tapi kalau dia kan selama ini kan banyak duit ya, mungkin dia bisa lah. Ya itu tadi yang saya agak berpikir ancaman hukumannya bos. Ancaman hukumannya itu tinggi dan besar sekali. Begitu makanya nih nyonya saya ini asik marah udah. Saya nggak begitu. Nah, apa perilaku dia, biarlah itu menjadi resiko dari kejadian. Begitu. Thank you. Jadi saya punya itu, insya Allah kami sudah dari sini.